Siapa yang hari ini siap untuk puji Tuhan? Hari ini adalah ibadah kita pertama ya di gereja onsite ya, di gereja bulan Maret. Selama 2 minggu kita ibadah online. Tetap ikutin protokol kesehatan ya teman-teman, pakai masker, menjaga jarak ya. Oke. Mari kita memuji Tuhan. Kita angkat satu pujian. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau bilang terima sukacita surga ya. Yang kalau punya banyak selain keras ya. Sukacita surga. Dari surga. Tahu nggak bahwa sukacita itu tuh nggak datang dengan tiba-tiba dengan sendirinya, tapi sukacita itu tuh pilihan kita mau bersukacita apa tidak. Itu pilihan kita teman-teman, bukan tiba-tiba secara otomatis. Misalnya kita lagi mengalami hal yang sedih atau kita lagi dalam masalah, kita bisa memilih untuk sedih atau kita juga bisa memilih untuk sukacita. Jadi itu tergantung siapa, tergantung kita, pilihan kita mau bersukacita atau mau bersedih hati. Mari kita bangkit berdiri lagi, kita akan satu pujian ini ya. Katakan kasih Allah.
Apapun keadaan kita, apapun badai kita masing-masing mungkin berbeda. Tapi satu hal yang sama, kita punya Tuhan yang sama. Dari dulu, hari ini, bahkan esok, Dia adalah Tuhan yang sama, kuasanya sama, kasihnya sama. Dia bukanlah Tuhan yang berubah-ubah. Dia adalah Tuhan yang sama, pribadi yang sama. Yes. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Melawat setiap kami di tempat ini Tuhan, dari depan sampai belakang. Melawat setiap anak-anakmu di tempat ini yang rindu dan haus bertemu dengan Engkau, supaya mereka boleh berjumpa dengan Engkau secara pribadi Tuhan. Melawat mereka saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh
hadir di tengah-tengah kita. Dia ada di hadapanmu. Bagi setiap kita yang mau menikmati Tuhan, yang mau merasakan hadiratnya Tuhan. Masing-masing pribadi, karena Tuhan itu pribadi. Dia hadir kepada pribadi, bukan hadir secara kelompok. Tuhan bisa masuk dalam hatimu itu secara pribadi. Apa yang mau kau sampaikan sama Tuhan, boleh kau sampaikan. Entah itu masalahmu, entah itu kesedihanmu, entah itu pergumulanmu, entah itu beban yang begitu berat, tekanan yang begitu menekan, yang membuat kita sulit ketemu dengan Tuhan. Boleh engkau sampaikan dalam hatimu, Tuhan, aku lagi mengalami ini. Itu yang membuat aku berat ketemu dengan Tuhan. Itu yang membuat aku berat merasakan Tuhan. Tapi hari ini aku mau merasakan Tuhan. Aku mau merasakan Tuhan hari ini. Dengan hatimu yang rindu ketemu dengan Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang baik, yang memandang orang itu tidak dengan fisik. Tuhan itu memandang orang dengan hati. Sekarang hati kita bagaimana? Tuhan gak pandang kamu kaya. Tuhan gak pandang kamu jelek atau tampan, cantik atau gak cantik.
memanggil-Mu, yang percaya dengan iman, dengan hati yang sungguh-sungguh kepadamu Tuhan. Engkau sungguh-sungguh juga menyertai setiap kami. Berbicaralah hari ini bersama dengan kami, di sisi kami Tuhan, penuhi hati dan pikiran kami. Kami mau terbuka akan kebenaran-Mu yang mengkoreksi kehidupan kami, entah itu cara pikir kami, cara hidup kami, cara berbicara dengan kami Tuhan, apa yang perlu kami perbaiki, dan kami boleh bercermin dengan kebenaran firman-Mu. Kami merendahkan hati, kami melembutkan hati kami untuk dibentuk seturut dengan firman-Mu. Biarlah firman-Mu hari ini sungguh-sungguh berdampak mengubahkan pikiran, hati, dan hidup Tuhan kepada setiap kami yang mendengarkan. Dan kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, amin. Oke, selamat siang semuanya. Senang sekali ya kita sama-sama berkumpul ya. Kita lihat tengok dulu kiri kanan ini, depan belakang ini, tengok dulu ya. Ini wajah-wajahnya ya, senyum dulu ya, senyum dulu walaupun pakai masker mungkin, tapi nggak apa-apa ya. Kelihatan kok kalau kita ekspresi wajah kita ya tersenyum ya. Katakan kiri kanannya, Yesus mengasihimu. Yuk, katakan kiri kanannya, Yesus mengasihimu loh. Yesus mengasihimu. Oke. Yesus mengasihimu. Ya, masih dalam tema besar kita pada tahun ini ya, berbicara mengenai legacy atau warisan, apa yang diwariskan oleh Tuhan kepada kita. Ya, katakan legacy. Oke, itu tema besar kita tahun ini. Nah, masuk bulan Maret ya, minggu lalu Kak sudah membawakan ya tentang tanggung jawab. Ya, hari ini kita akan melihat ya, masih dalam topik tanggung jawab ya, responsibility. Katakan respon. Yes, semua kita ya di sini ya, cewek cowok, mungkin tinggi atau tidak tinggi, kita semua senang atau tidak senang, lagi sedih atau lagi susah atau lagi senang gitu ya, sukacita. Kita tidak bisa menghindari yang namanya adalah respon. Ya, respon ini penting. Kenapa? Respon ini akan menentukan kehidupan kita ke depannya. Apakah kita meresponi sesuatu dengan benar atau respon kita salah terhadap sesuatu. Ini akan menentukan masa depan kita pada dunia. Ya, jadi hari ini kita akan belajar apa sih itu tanggung jawab ya. Dalam bahasa Inggris ini responsibility, kalau teman-teman bisa baca di depan. Ya, kita akan belajar banyak dari kehidupan keluarganya Ishak ya. 2 minggu yang lalu ya, saya juga membahas juga keluarganya Ishak ya di topik bulan Februari. Bulan ini dengan topik yang baru kita akan lihat ya keluarganya Ishak. Ya, siapa bapaknya Ishak? Ada yang tahu? Abraham. Abraham adalah ayah dari Ishak dan kita akan belajar dari keluarga ini. Ada hal menarik ya mengenai keluarga ini. Oke, kita baca dulu ayatnya yuk. Pakai diri semuanya ya. Pakai diri dulu. Ya, ini akan kita menjadi ayat acuan kita pada hari ini. Ya, masih berbicara dikaitkan dengan talenta, nanti kita akan lihat ya dari sudut pandang yang lain. Oke, ya kita akan baca bersama-sama ya. 2, 3. Sebab sama seperti seorang yang pergi jauh telah memanggil hamba-hambanya dan menyerahkan kepada mereka apa yang menjadi miliknya. Oke, silakan duduk. Amin. Saya cuplik ayat ini diambil dari terjemahan ya lain dibandingkan dengan Alkitab kita. Ya, jadi Alkitab kita itu banyak terjemahannya. Di sini saya ambil dari terjemahan Indonesia Literal Translation. Ya, kalau kemarin waktu minggu lalu ya Kayu bahas juga tentang Matius 24 ini ya tentang talenta. Ya, teman-teman mungkin masih ingat ya, kita semua dikasih Tuhan kemampuan, kapasitas untuk apa? Untuk kita kembangkan yang untuk kemuliaan Tuhan. Nah, di sini ya hal pertama yang perlu kita tahu ya, kita baca di sini bahwa ya sama seperti seorang yang pergi jauh ya, kalau di minggu lalu itu adalah seorang tuan ya, yang tuan dia panggil hamba-hambanya ya, ada bos, ada hambanya begitu ya, dan menyerahkan kepada mereka apa yang menjadi miliknya ya. Tuannya itu ngasih talenta kepada hamba-hambanya. Di sini ya perhatikan ya, ada satu hal yang menarik di sini bahwa
tuannya atau ya seseorang ini yang mau pergi jauh ya, dia menyerahkan apa yang menjadi miliknya kepada hambanya. Artinya apa? Ya, di sini tuannya itu mempercayakan apa yang jadi miliknya kepada hambanya. So, katakan sama-sama, aku miliknya Tuhan. Yes, itulah poin yang pertama. Ya, segala sesuatunya adalah miliknya Tuhan. Apa yang kita punya saat ini? Ya, kita punya handphone, kita punya apa namanya, rumah, mungkin kita tinggal di satu rumah gitu kan, kita punya apapun itu lah yang melekat pada diri kita. Ya, itu adalah semua miliknya Tuhan. Jelas ya, Alkitab katakan tadi di perikopnya, apa yang jadi milik tuannya diberikan kepada hambanya. Itulah kasih Tuhan kita. Ya, Tuhan kasih apa yang ada dalam dirinya Tuhan pada kita. Ya, ketika penciptaan manusia dan Hawa, Tuhan menghembuskan rohnya. Tuhan kasih rohnya sendiri dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita menjadi hidup. Katakan menjadi hidup. Menjadi hidup. Yes. Ini sumbernya. Ya, Tuhan Yesus adalah sumbernya. Sumber apa? Dia yang punya segala sesuatunya. Ya, ini penting. Kenapa? Karena kalau kita belajar, ya, dari kehidupannya Ishak ya, dari apa? Papanya Abraham gitu. Apa sih yang dipandang Abraham tentang Ishak gitu ya? Masih ingat ya? 2 minggu lalu saya cerita tentang Abraham dan Ishak, bagaimana Ishak lahir, bagaimana janji Tuhan digenapi atas dirinya Abraham. Ya, dan di sini ya kita akan lihat sudut pandang Abraham memandang Ishak seperti apa. So, Kejadian 22 ayat 2, saya minta tolong novel teh bacain ya. Yuk, makin berdiri, semangat bacain. Kejadian 22 ayat 2, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Oke, thank you novel. Ya, kita duduk. Oke, ya di sini ya dikatakan bahwa Tuhan ya menyuruh Abraham persembahkan Ishak. Ishak itu siapa? Lihat di sini. Ya, anakmu yang tunggal itu satu. Itulah Ishak. Ya, cuma satu ya Abraham anaknya. Ya, ada lagi sih ya. Waktu 2 minggu lalu saya jelasin ya ada Hagar gitu ya. Tapi yang disebut anak perjanjian adalah Ishak. Hagar, ya Ismail. Ya, Ismail dan Ishak. Tetapi yang disebut anak perjanjian adalah Ishak ya. Kalau teman-teman lupa lagi, khotbahnya 2 minggu lalu nonton di YouTube. Ya, ada di sana. Saya sudah jelaskan panjang lebar kenapa Ismail itu diusir dan Ishak lah yang menjadi anak perjanjian ya. Ada di sana. Ya, jangan lupa follow, subscribe ya YouTube channel kita. Ya, di sana 2 minggu lalu saya sudah menjelaskan. Tetapi di sini yang disebut anak Abraham adalah Ishak, anak tunggal. Yang kedua, siapa Ishak di mata Abraham? Yang kau kasih. Abraham kasih Ishak. Anak satu-satunya yang dia kasihi, Tuhan minta dipersembahkan buat Tuhan. Kadang-kadang perasaan kita, ya Abraham sangat mengasihi Ishak. Ya, kasih itu ya ada perasaan di sana gitu ya. Kalau kita berpikir gitu ya, Tuhan kadang-kadang membawa kita kepada situasi di mana Tuhan tahu deh, Tuhan Tuhan tahu kita ini mengasihi seseorang, mungkin mengasihi sesuatu lah dalam hidup kita. Tetapi kadang-kala di situasi tertentu Tuhan pengen menguji kita. Ya, kalau teman-teman baca di Kejadian 22 ini adalah perikopnya Tuhan menguji Abraham. Ya, kalau kita masuk dalam ujiannya Tuhan ya, setiap kita akan diuji ya, udah pernah ya tahun lalu dibagikan, setiap kita akan masuk dalam ujiannya Tuhan. Ada fase ujian. So, Tuhan tahu ya Ishak itu adalah anak tunggal Abraham dan Tuhan juga tahu Abraham tuh sangat mengasihi Ishak. Tetapi satu hal yang di sini yang mau Tuhan ajarkan, ya, janganlah hidup kita ini terdorong berdasarkan hanya perasaan kita aja. Ya, perasaan mah udah berubah ya, betul? Kita lagi senang sama happy sama teman-teman gitu ya, kita senang. Kalau teman-teman kita lagi berduka mungkin kita ikut berduka, perasaan sangat mudah berubah. Tetapi di sini yang kita belajar dari Abraham adalah
Ya Abraham tahu gitu kan bahwa Tuhan mau ya melakukan sesuatu yang lebih lagi buat keluarganya dia. Ya Tuhan menguji dia lewat apa? Lewat dia mempersembahkan Ishak. Ini hal yang benar yang pertama ya. Tuhan tahu ya Abraham mengasihi Ishak, akan mengasihi Tuhan tahu, tapi Tuhan ingin Abraham sungguh-sungguh benar gitu ya. Dia menguji Abraham supaya apa? Supaya benar. Kalau di mata manusia, Ishak adalah anaknya Abraham. Tetapi ya kalau kita pandang lebih jauh dari sudut pandang Tuhan, Ishak adalah punyanya Tuhan. Dan itulah yang tercermin dalam pribadinya Abraham dan Ishak di sini. Ya, lanjut di sini adalah ya Ishak yang miliknya Tuhan. Walaupun secara manusia ya, Ishak adalah anaknya Abraham. So, kita semua di tempat ini ya, kita anak orang tua kita, betul ya, kita akui orang tua kita ya, Pak. Oke, ada orang tua kita. Tapi ingat, ya di mata Tuhan kita ini adalah miliknya Tuhan. Ya, katakan kita ini miliknya Tuhan. Yes. Ini menjadi satu poin yang penting karena kita nggak sadar. Ya, kalau kita ini miliknya Tuhan, semua yang Tuhan kasih sama kita itu miliknya Tuhan. Walaupun kita punya effort, kita punya banyak hal dalam hidup kita, itu semua punya Tuhan. Kita hanya kasih karunia Tuhan. Ya, kalau Tuhan kasih semua itu pada kita. Sama, kenapa sih kok Tuhan pilih Abraham untuk menjadi bapak segala bangsa begitu? Kasih karunia Tuhan. Ya, tadi kita nyanyi lagunya gitu ya, semua karena anugerah. Yes, betul. Semua karena kasih karunia Tuhan. Tuhan pilih Abraham. Menarik di sini, ada yang di bawah ya, kalau teman-teman baca di sini, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang, sudah itu kami kembali kepadamu. Tadi saya lihat yang sebelumnya, Ishak adalah anaknya Abraham. Abraham mengasihi Ishak. Ya, clear itu. Tetapi di sini, ya saya cerita dulu deh. Ya, ini kalau teman-teman baca ya nanti di rumah, Kejadian 22. Ya, Tuhan yang mempersembahkan Ishak ke Bukit Moria, begitu. Ya, berapa hari di perjalanan? 3 hari teman-teman bayangkan. Ya, Abraham tidak sendirian ke sana. Dia bawa 2 orang bujangnya atau hambanya dan dia bawa Ishak. Jadi ada 4 orang ya, berjalan mereka dan bawa 1 keledai. Ya, 3 hari perjalanan, bayangkan dia baru sampai ke gunung itu. Bayangin ya teman-teman, Abraham, ya Ishak waktu itu 12 tahun umurnya. Ya, pada saat Ishak lahir, Abraham berumur 100 tahun. So, pada saat Tuhan menyuruh Abraham untuk mempersembahkan Ishak, umur Abraham berarti 112 tahun. Kejam 3 hari naik gunung. Bayang, ada orang naik gunung, udah tua gitu ya, 112 tahun, naik ke gunung. Ya, so Abraham mempersiapkan segala sesuatunya. Teman-teman boleh baca kisahnya di sana, itu menarik. Ya, ada kayu api dan juga keledai dan segala macamnya yang Abraham persiapkan. Kira-kira nih, menurut teman-teman nih, ini kita diskusi aja nih menurut teman-teman ya. Kira-kira dengan kondisi seperti itu gitu ya, lelah nggak sih Abraham? Lelah ya, dia lelah. Ya, dia persiapkan segala sesuatunya, dia bawa kayu gitu ya buat mempersembahkan korban begitu. Ya, mungkin dia nyuruh bawa 2 hambanya itu dia suruh bawain lah kayu gitu kan, aku capek gitu. Mungkin Ishak nonton Abraham begitu. 3 hari perjalanan, ya teman-teman boleh baca di Alkitab. 3 hari perjalanan. Ya, kondisinya sangat berat, tetapi disitulah Abraham mau belajar untuk taat. Ya, sampai satu ketika di sini stop gitu ya, stop dulu ya, kedua bujangnya sama keledainya, kamu tinggal di sini. Dan yang menarik adalah tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini. Berarti kan kata ini yang dibawa itu besar. Kok Abraham nggak langsung ya bilang aja, aku beserta anak aku akan beribadah pada Tuhan. Ini menjadi satu telaah buat kita ya. Ketika kita membaca firman Tuhan, ternyata saya temukan di sini menarik ya. Kenapa kok nggak langsung Abraham sebutin, aku sama anak aku akan sembahyang, tapi kok anak ini gitu. Ini menunjukkan bahwa kerendahan hatinya Abraham, dan Abraham percaya bahwa Ishak ini miliknya Tuhan. Kalau kita menurut sebelumnya, Ishak ini ada karena janji Tuhan buat Abraham dan Sarah.
So pelajaran buat kita apa? Ya, segala sesuatu yang kita miliki itu punyanya Tuhan. Ingat, ya kita tidak bisa lagi sembarangan menjalani hidup kita. Kenapa? Karena kita harus bertanggung jawab kepada Tuhan yang punyanya. Ya sama kalau kita dititipin barang gitu ya sama seseorang gitu ya, nitip dong gitu kan, nanti aku mau pergi dulu deh, nanti udah beres pergi aku ambil. Itulah cerita tentang talenta, bukan? Ya ada seorang yang pergi, nanti udah dia datang lagi, dia minta tanggung jawab dari kita. So tanggung jawab ini melekat pada saat kita lahir ke dunia. Tanggung jawab itu sudah melekat. Ya, jadi menarik di sini ya, kenapa Abraham nggak bilangnya ke anakku gitu? Kenapa harus dia bilang anak ini? Ya mungkin kalau Ishak baper gitu ya, kok nggak disebut anak Abraham gitu ya? Kalau Ishak baper gitu ya, tapi yang baper ya jangan baper ya. Ishak untungnya nggak baper, jadi ya oke gitu ya. Mereka berdua naik ke gunung. Dan poinnya apa di sini yang kita belajar ya, ketaatan itu adalah bentuk tanggung jawab kita terhadap apa yang sudah Tuhan berikan. Kenapa Abraham bisa taat? Karena Abraham sadar segala sesuatu punyanya Tuhan. Kalau Tuhan mau ambil, disilakan, itu punyanya Tuhan. Itu bukan milik saya. Artinya apa? Abraham meninggalkan keegoisannya. Ya, masihkah kita sering egois gitu ya? Aduh Tuhan, kayaknya untuk hal ini mah jangan dulu deh Tuhan, gitu kan, berat gitu kan. Aku mau kasih apa deh yang sederhana ya, kasih waktu deh sama Tuhan. Aduh, kayaknya ada ini nih, hari Jumat kita doa yuk gitu kan, mau tapi kayaknya ada kegiatan ini deh lebih menarik deh, ada tontonan itu lebih menarik deh. Ya hal simpel, bagaimana kita mau melepaskan ke ego kita untuk kita taat sama Tuhan. Dan Tuhan perhitungkan hal itu sebagai kebenaran ya. Teman-teman boleh baca di Perjanjian Baru. Banyak Tuhan katakan atau penulis Alkitab katakan tentang Abraham, Allah melihat itu sebagai suatu kebenaran. Ketika kita mau belajar taat sama Tuhan, ya disitulah ya kita belajar untuk bertanggung jawab terhadap apa yang Tuhan berikan sama kita. Katakan ketaatan. Yes, itu poin yang pertama. Ini penting. Ya, jadi Abraham tuh nggak ujuk-ujuk taat ya teman-teman. Ada proses. Ya, nggak langsung tiba-tiba gitu kan. Tuhan tuntun Abraham lewat prosesnya Tuhan. Dan Abraham mau taat. So, ini ya ketaatan Abraham kepada Allah. Ya, jangan kau sakiti anak itu atau kau apakan dia. Kata Tuhan melalui malaikat itu, sekarang aku tahu bahwa engkau hormat dan taat kepadaku karena engkau tidak menolak untuk menyerahkan anakmu yang tunggal itu kepadaku. Sekali lagi, Tuhan tahu ya kondisi kita, Tuhan tahu kondisi Abraham bahwa Ishak anak tunggal Abraham, betul, tetapi sudut pandangnya Abraham, pemikirannya Abraham bahwa Ishak adalah miliknya Tuhan. Ya, so kita ini adalah ahli waris ya janjinya Tuhan. So kita ini ya miliknya Tuhan semua yang sudah ditebus ya oleh Tuhan Yesus. Lanjut poin yang kedua. Ya, apa yang bisa kita pelajari dari kisah keluarga Ishak ini? Ya, kita belajar untuk percaya akan ketidakterbatasannya Tuhan. Katakan, Tuhan tidak terbatas. Tuhan tidak terbatas. Oke. Ya, bangkit diri dulu semuanya, bangkit diri kita baca lagi. Ya, Kejadian 22 ayat 7, kita baca sama-sama ya. 2, 3. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa engkau Abraham, ya anakku, bertanyalah ya, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Saud Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Anakku, demikianlah keduanya saudara sesamaan. Oke, silakan duduk. Ya, di sini ada satu hal lagi yang menarik ya, saya garis bawahi. Ini Ishak 12 tahun. Ada di sini 12 tahun? Mungkin? Oke, 12 tahun nih, seumuran Margaret gitu ya, Ishak 12 tahun gitu ya. Iya, nyelutuk aja gitu kan. Penasaran mungkin ya ke Abraham bapaknya. Papa, ini kayaknya ada yang kurang deh. Ya, kayu udah ada, apinya udah ada gitu ya. Tapi kayaknya ada yang kurang deh gitu kan. Anak dombanya mana gitu ya. Saya yakin dan percaya Abraham mengajarkan kepada Ishak, oh gimana sih mempersembahkan korban pada Tuhan. Ishak udah tahu, Abraham mengajarkan itu dari sejak kecil mungkin. Ya, karena mereka adalah orang Israel begitu ya. Artinya ya mungkin sebelum Israel ada gitu ya, mereka adalah anak yang dijanjikan Tuhan, bangsa yang besar begitu.
Ya tetapi di sini ada satu yang menarik gitu ya, Ishak nyelotop aja gitu bapaknya. Kayaknya ada yang kurang deh. Ya, dan Abraham responnya apa di sini? Allah yang menyediakan. Artinya apa? Ya, dalam hidup kita, ya kita ini pasti punya kekurangan dong. Ada di sini yang nggak punya kekurangan, semuanya ini gitu ya, punya kelebihan aja, nggak ada kekurangan. Ada. Kalau gitu mah kita Tuhan dong ya, Tuhan tidak punya kekurangan. Dia sudah cukup dengan apa ya dia punya begitu ya. Tetapi kita ini kadang-kadang sangat mudah ya untuk melihat kekurangan ya, sama kayak Ishak gitu. Kayaknya dia kurang deh gitu. Tetapi inilah respon Abraham. Ingat, respon itu penting. Ya, respon itu menentukan masa depan. Masa depan kita. Ya, katakan respon menentukan masa depan kita. Yes, inilah respon Abraham. Ya, Allah yang akan menyediakan anak domba. Artinya apa? Abraham percaya kuasa Tuhan yang sanggup untuk menyediakan apa yang kurang. Saat ini apa yang menjadi kekurangan kita? Bahwa di hadapan Tuhan, Tuhan, aku punya kekurangan ini, tapi aku percaya kuasa Tuhan menyempurnakan kekurangan. Itulah respon kita seharusnya. Ya, jadi jangan mudah untuk apa gitu ya. Kalau kita, kayaknya dibandingin yang lain mah jago sih, itu mah. Nah, aku mah apa tuh gitu ya. Jangan. Ya, Tuhan tahu kok. Kita punya kekurangan, Tuhan tahu, tapi yang Tuhan mau saat ini, yuk teman-teman percaya bahwa kuasa Tuhan yang sanggup untuk menyempurnakan kita. Ya, sempurna itu gimana sih Kak? Sempurna itu adalah kita menjadi mirip sifatnya dengan Yesus. Itulah sempurna. Ya, kita menjadi sama karakternya dengan Yesus. Kalau Yesus mengasihi kita, yuk kita juga mengasihi sesama kita. Ya, ini penting. Ya, kenapa? Karena balik lagi tadi. Ya, kita akan lebih lagi gitu ya, merasakan hadirat Tuhan, merasakan bahwa Tuhan itu berkuasa ketika kita mengambil respon yang benar. Ya, yang jelas satu poinnya, ketika dosa itu sudah disingkirkan dalam kehidupan kita, ya Ismail disingkirkan dalam kehidupan kita, disinilah ya ternyata Tuhan bekerja lebih lagi dalam kita. Ya, lewat kepercayaannya Abraham. Oke, ya Tuhan tahu ya kekurangan kita. Tuhan tahu isi hati kita. Ya, makanya tadi di doa kayu kan, gak peduli kamu cantik atau enggak, kamu tinggi atau enggak, kamu pintar atau enggak, Tuhan nggak lihat itu. Yang Tuhan lihat apa? Mau nggak kita percaya kuasanya Tuhan? Yes, itu yang membuat kita hidup ya terus kuat dengan Tuhan. So percaya ya kuasa Tuhan menyempurnakan hidup kita. Apa yang jadi kekurangan kita? Bilang sama Tuhan, serahin sama Tuhan, Tuhan sempurnakan aku lebih lagi. Ya, Tuhan tidak memandang visi kita, tapi Tuhan memandang hati kita. Kita mau nggak? Saya. So di sini, ya Ibrani mengatakan, itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut yang tidak terhitung banyaknya. Ini bicara 2 minggu lalu ya, saya cerita tentang kisahnya Abraham dan Sarah yang dijanjikan oleh Tuhan. Tuhan menggenapi janjinya, 25 tahun, proses yang panjang. Ya, dan dari hal ini, ya di ayat 19, ya inilah yang menjadi pemikiran Abraham. Ya, di sini karena dia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia secara penakan telah menerimanya kembali. Artinya apa? Tuhan proses Abraham dari hal yang lebih kecil kepada hal yang besar. Bukankah itu? Ya, perumpamaan tentang talenta. Kalau kita setia dalam perkara kecil, Tuhan akan kasih perkara yang besar. Talenta itu bukan hanya bicara soal fisik, teman-teman. Talenta itu bicara juga soal rohani. Tuhan melatih Abraham mengimani janji Tuhan, dia akan punya anak, sampai Abraham bisa berpikir bahwa oke, Tuhan sanggup kok. Kalau Tuhan udah berjanji kasih dia anak, puji Tuhan digenapi, dan kalau Tuhan mau ambil lagi, Tuhan sanggup kok kasih bangkitin Ishak lagi gitu istilahnya. Ya Tuhan sanggup kok kasih janjinya lagi buat saya. So nggak masalah teman-teman, iman teman-teman saat ini, kayaknya kurang dari mana aku terus tumbuhkan,
Karena iman yang besar itu dimulai dari iman yang kecil. Segala sesuatu yang besar dimulai dari segala sesuatu yang kecil. Ya, sama kan teman-teman juga kan, gak langsung masuk SMA kan, kalau ada dulu deh, SD, mungkin SMP, SMA. Sama, untuk teman-teman dapat sesuatu yang besar, mulai dari segala sesuatu yang kecil. Apa itu dalam konteks ini adalah percaya. Percaya sama Tuhan. Ya, ini penting. Karena iman percaya pada Tuhan akan membuat kuasa Tuhan bekerja sempurna. Yes, seperti keluarganya Abraham ya. Apa yang jadi kekurangan Abraham gitu ya. Apa yang jadi kekurangan kita juga. Ya, biarkan kuasa Tuhan bekerja sempurna dalam hidup kita. So, poinnya apa sih? Ya, kesimpulannya pada hari ini adalah sikap bertanggung jawab. Ya, ujungnya ini akan membuat kita hidup dalam sukacita. Ya, tadi kita nyanyi lagunya ya. Yuk katakan sama-sama, hidup dalam sukacita. Hidup dalam sukacita. Yes, inilah yang akan menguatkan kita ya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan. Saya udah sering bagikan hal ini gitu ya. Tapi di sini ya kita harus menikmati. Banyak orang, kita tahu lah ya. Ada inilah crazy rich begitu ya. Wah, banyak yang viral saat ini begitu ya. Banyaklah orang-orang kaya begitu, tetapi apakah mereka sungguh-sungguh sukacita hidupnya? Kita nggak tahu. Dan sukacita ya, tadi Kayu udah baginya, bukan ditemukan oleh Tuhan, karena Tuhan ada sumber, dia mau pasti kasih sukacita. Tapi gimana kita? Gimana sikap hati kita? Gimana kita percaya nggak sih kalau kita bisa terima sukacita dan Tuhan sangat ingin gitu kan hidup kita bersukacita. Ya, kalau teman-teman baca nanti di rumahnya Matius 25 ayat 21, ini saya ambil lagi di terjemahan Indonesia Literal Translation. Ya, tuannya berkata kepadanya, baiklah hai hamba yang baik dan setia. Atas yang sedikit engkau telah setia, aku akan menetapkan kau atas banyak. Masuklah ke dalam sukacita. Kalau dalam terjemahan baru yang kita baca biasanya adalah masuklah ke dalam kebahagiaan. Yes, sukacita itu adalah identik dengan kebahagiaan. Sukacita itu ada dalam hati kita. Ya, dia tidak tergantung kepada keadaan sekitar kita seharusnya. Tapi yang tadi ya banyak hal yang ini ya, aduh ingat kelemahan kita, lihat kelebihan orang lain, wah kayaknya jauh lah aku nggak bisa ini gitu ya, mah apa gitu ya. No, ya jangan sampai ya teman-teman di sini. Perhatikan apa yang kita katakan, perhatikan apa yang kita pikirkan, itu akan mempengaruhi. Ya itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Hati-hati. Ya dengan siapa kalian bergaul, hati-hati. Ya kalau teman-teman kalian nih kumpulannya misalkan ya seringnya sumut-sumut terus, ya hati-hati, kita bisa terbawa. Hati-hati. Kenapa? Karena sekali lagi seperti ya sukacita itu akan menular gitu ya. Kalau ada satu orang sukacita gitu ya, semua sukacita. Ya umpamanya gini gampangnya. Ketika anak kecil lahir, ya bayi lahir, bayi itu nangis ya, begitu kan biasanya nangis. Orang-orang sekitarnya bersukacita. Padahal bayi nangis loh. Ya artinya apa? Sukacita itu menular teman-teman. Ya sama, hal negatif juga itu menular. Itu berpengaruh terhadap kehidupan rohani kita. Hati-hati. Ya, pilih. Mulai sekarang pilih. Mau hidup bersukacita, ya dekat sama Tuhan artinya aku percaya Tuhan yang tadi. Dan yang kedua aku taat. Ya, pertama taat, kedua percaya. Dua hal itu. Dan yang kedua damai sejahtera. Ya, inilah yang kita perlukan saat-saat ini. Teman-teman dengar ya, ada yang lagi perang, ya, ada suatu negara yang sedang mengalami perang, begitu. Ya, kebayang nggak teman-teman gitu ya? Aduh, melihat gitu ya kondisi di sana seperti apa ya di pengungsian, harus berlindung begitu ya, mencari tempat yang aman. Ya, kebayang nggak gitu kan? Kalau mungkin ya ada anggota keluarga teman-teman gitu kan di negara sana begitu kan, wah teman-teman masih langsung kan responnya kan, aduh aku pengen tolong dia gitu kan, tapi gimana begitu kan. Di dalam dunia ini ya tidak ada tempat yang sangat aman gitu ya, wah sama sekali tidak ada gangguan gitu ya, karena apa? Dunia ini ya penuh dengan dosa, dan dosa itu mengganggu lah teman-teman ya. Jangan berpikir mungkin saat ini aduh kayaknya nikmat deh dosa begitu ya. Tetapi dosa itu mengganggu apa? Mengganggu iman kita. Mengganggu apa?
mengganggu pengharapan kita, mengganggu apa? Mengganggu kasih kita kepada Tuhan. So, di sini kita belajar, ya. Di Matius 25 ayat 18 di sini dibilang, hamba yang dapat 1 talenta, ya kita ingat ya, kita balik lagi ke Matius, hamba yang dapat 1 talenta, dia bilang apa ke tuannya? Dia sembunyikan ya, dia sembunyikan si 1 talenta itu, kubur, supaya apa? Supaya aman. Hamba yang 1 talenta ini, dia pikir, udahlah kubur aja aman. Artinya apa? Dia takut. Itu kalau orang bersembunyi itu karena apa? Kenapa orang sembunyi? Takut. Ingat Adam dan Hawa pada saat jatuh dalam dosa, apa yang dia lakukan? Sembunyi. Ada langkah Tuhan datang, Adam, Hawa, di manakah engkau? Mereka sembunyi. So, tidak ada jaminan dalam dunia ini, ya kita mau pergi ke negara manapun, 100% aman begitu. Ya seperti disangkanya yang orang yang dapat 1 talenta ini, hamba yang dapat 1 talenta ini berpikir, aman deh kayaknya, sembunyiin aja udah. Gitu ya, daripada nanti dicuri orang, udahlah sembunyiin aja, nanti aku balikin lagi pada Tuanku gitu, kita ya kan enggak? Ya, damai sejahtera itu bicara mengenai bagaimana kita bisa mengatasi kekhawatiran kita. Ya, ingat yang awal tadi saya katakan, hidup kita jangan sampai hanya bergantung kepada perasaan kita. Saya kayaknya lagi sedih gitu ya. Wah, jadi udah malas gitu kan, jadi nggak gereja gitu kan, hatinya lagi sedih. Jangan, kenapa? Karena perasaan itu mudah berubah dan perasaan itu bisa menipu. Betul teman-teman? Ya, perasaan itu bisa menipu kita. Kadang-kadang iblis yang paling senang ya mempermainkan di perasaan kita. Udahlah, kamu kan lagi sedih gitu kan. Udahlah, nggak usah gereja. Padahal kebenaran firman Tuhan katakan, ya Tuhan akan memberikan kita penghiburan. Ya, Mazmur 23 baca ya. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ketika kita datang sama Tuhan, minta penghiburan Tuhan, Tuhan akan kasih. Amin? Yes, itu damai sejahtera. Ya, tidak ada jaminan kita aman gitu selama tetapi ya di sini ya ini ayat terakhir kita, yuk bangkit berdiri yuk. Kesimpulannya apa sih tanggung jawab itu? Ya, oke. 2, 3. Setiap orang yang tahu yang harus dilakukan setiap hari. Oke, silakan duduk. Ini kesimpulannya. Berarti dengan kita bertanggung jawab, kita sudah 1 menyangkal diri, 2 memikul salib. Katakan menyangkal diri. Yes. Yang kedua memikul salib. Yes. Apa kaitannya Kak? Yang pertama, tadi Abraham taat deh, kita belajar untuk ketaatan kepada Tuhan, itulah bentuk tanggung jawab kita. So ketika kita mau ya untuk memikul salib nih setiap hari, ya memikul salib itu apa sih Kak? Gitu ya. Memikul salib itu adalah kita memutuskan untuk taat pada Tuhan, walaupun mungkin seperti Abraham tadi, Tuhan minta apa hal yang paling berharga dalam hidup kita. Tapi kita tetap memutuskan mau taat. Itulah pikul salib. Tuhan nggak bilang pikul salib seminggu sekali, Tuhan nggak bilang pikul salib 2 hari sekali, tapi every day, setiap hari, setiap saat. Yang kedua, ya belajar dari Abraham tadi, yang pertama taat, yang kedua percaya pada kuasa Tuhan. So, menyangkal diri. Menyangkal diri itu apa sih? Gampangnya gini deh, menyangkal diri itu adalah kita ya melepaskan keegoisan kita. Untuk apa? Untuk kita menyadari bahwa oke, semuanya punya Tuhan. Ya, aku ini cuma hambanya Tuhan yang dipercayakan sama Tuhan untuk mengembangkan. Ya, sangkal diri itu artinya memang Tuhan kasih sama kita banyak hal, tetapi itu semua punyanya Tuhan, bukan punya saya. Ya sikap ini, ya 2 sikap ini yang penting supaya kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Ya, sangkal diri pikul salib. Ini penting lah, karena 2 hal inilah kehidupan Kristenan kita yang akan kita alami terus setiap hari. Ketika kita di sini mau mengikut Tuhan, ya menjadi orang Kristen ini kita semua gitu ya.
Dua hal ini harus ada. Dan Tuhan akan memandang itu sebagai kebenaran bahwa kita sudah melakukan kebenaran. Ketika kita mau ya sarta diri ikut salib. Ya, Tuhan nggak peduli apa yang menjadi, Tuhan nggak lihat apa yang menjadi kekurangan teman-teman, tapi yang Tuhan lihat apa, teman-teman mau nggak taat, teman-teman mau nggak percaya. Itu penting. Ya, jadi sama-sama ya, kita juga di sini belajar gitu ya. Ada banyak hal yang Tuhan koreksi ya dalam kehidupan kita saat ini. Kita mau belajar untuk taatnya, kita mau belajar untuk percaya. Sehingga apa? Sehingga pada nantinya ya kita bisa mengikuti Yesus sampai akhir. Ya, kebanyakan orang berjuang itu enggak ini ya, enggak sampai akhir ya. Kadang-kadang ada yang di tengah-tengah udah loyo. Ya, minta kekuatan Tuhan. Yang Tuhan janjikan apa tadi dia kasih kuasanya untuk apa? Menyempurnakan setiap kelemahan kita.